Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasaihul Ibad. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasaihul Ibad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makalah yang ke-26 dari bab thulathi. Pagi ini kita akan melanjutkan membaca makalah yang ke-27. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishruna, makalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang sahabat, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pesan, ya, atau makalah, idza maftarad addi, maaf ya, addi maftaradallahu alaika, tunaikan apa yang Allah fardukan kepadamu, ya. Takun a'badan nas, maka kalian nanti akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wajtanib maharimallahi, dan jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun azhadan nas, kalau kalian bisa menjauhi yang diharamkan Allah, kalian akan menjadi orang yang paling zuhud.
wa takun aghnan warda bima qasaballahu laka, dan ridholah kalian dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu. Takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Mari kita coba untuk kaji satu persatu ya. Yang pertama saja ya, pagi ini mudah-mudahan selesai ya. Ibnu Mas'ud dawuh ya, addi maftaradallahu alaika, tunaikan apa yang Allah fardukan kepadamu. Bitamami ya. Ini penjelasan dari Imam Nawawi ya, dengan sempurna ya. Nah, kalau kita itu bisa melaksanakan yang difardukan Allah kepada kita dengan sempurna, takun a'badan nasi, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah ya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ay tasir, maksudnya ya engkau akan menjadi aktsaran nasi ibadatan, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling bagus ibadahnya ya. Ini saya kira sudah jelas ini ya. Jadi kalau kita itu mau melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Bapak dan ibu-ibu, kita semua tahu ya bahwa dalam konsep ajaran agama kita itu kan bahwa Allah itu Tuhan kita ya, Rabbun, bahkan tidak hanya kita ya, Tuhan semesta alam ya, Rabbul Alamin ya. Sementara kita ini hambanya, ciptaannya dan hambanya ya. Seperti pengakuan kita di dalam doa Sayyidul Istighfar yang selalu kita baca sehabis sholat maghrib dan sholat subuh itu ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu ya. Kalau dalam bahasa Jawa sering diterjemahkan dengan kawulo ya. Kawulone Gusti berarti ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu Rabb kita, Tuhan kita, sementara kita ini hamba Allah ya, Abdullah ya. Jadi hamba Allah itu dalam bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Arabnya Abdullah ya. Ya. Nah, maka ya sudah menjadi keharusan ya, kalau kemudian Allah itu menciptakan manusia itu tidak lain ya untuk beribadah, karena hamba kok. Hamba itu ya mengabdi, ya menghamba, ya ngawulo kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata-kata ibadah itu merupakan bentuk masdar, bentuk kata benda dari kata kerja menyembah ya. Nah,
Tadi saya sudah menyebut ayatnya belum ya, yang saya terkenal itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu kan sangat terkenal ayat itu ya, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Jadi ibadah itu memang tugas kita sebagai manusia yang memang merupakan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ibadah itu apa ya? Ibadah itu ya kalau dari segi kebahasaan itu artinya banyak ya, bisa berarti tunduk, bisa berarti merendahkan diri, bisa berarti patuh ya terhadap Allah ya. Ya seorang hamba kan begitu, seorang kaulo kan begitu, selalu mentaati itu tuannya ya. Tidak mungkin waktu hamba kok lalu kemudian berani melawan tuannya itu. Nah apalagi ini Allah ya. Ya mestinya itu ya harus betul-betul tunduk, patuh, taat, merendahkan diri ya. Nah lalu ekspresinya ya dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu maupun juga perkataan ya, tidak hanya perbuatan ya, semua hal lah ya, semua hal yang menjadikan Allah itu cinta dan ridho kepada kita sebagai hamba itu ibadah itu ya. Nah kalau dari segi jenisnya ya kita sudah sering mendengar ya, ibadah itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, ada yang sifatnya ghairu mahdhah ya, ada yang sifatnya khas, khusus, ada yang sifatnya am, yang sifatnya umum. Ibadah yang mahdhah ya ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa ya, ketentuan-ketentuannya itu seperti sholat, itu ibadah mahdhah itu ya. Puasa, zakat, haji itu ibadah mahdhah, itu ibadah khas, ibadah khusus. Tapi apakah ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat? Tidak ya, ibadah itu meliputi semua aktivitas kita. Selama aktivitas itu tadi itu ya dalam kerangka untuk mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah itu ya. Makanya ada beberapa hal atau perbuatan yang kelihatannya itu bukan perbuatan ibadah tapi ibadah ya. Ya. Makan itu tidak ada hubungannya seakan-akan dengan agama, padahal kalau itu diniatkan dalam rangka ibadah ya ibadah. Berhubungan suami istri itu ya isinya senang-senang nih, tapi itu bernilai ibadah itu kalau niatnya dalam rangka ibadah. Makanya jadi ibadah itu luas sekali ya. Ya, nah itu ibadah seperti itu ya. Nah secara garis besar ya yang namanya agama itu kan isinya itu kan dua ya, garis besar ya, yaitu adanya perintah, adanya larangan ya. Ya perintah itu ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga ya, berbuat baik dengan suami, dengan istri, itu kan perintah semua itu. Nah yang larangan ya yang hal-hal yang diharamkan Allah itu ya, apa misalnya syirik ya, takabur, mencuri, minum khamr ya, berzina, nah, itu larangan itu ya. Nah agama itu isinya dua itu. Nah yang menarik ya bahwa dalam makalah tadi itu ya, Abdullah bin Mas'ud menyatakan ya, agar supaya kita menjadi orang yang ahli ibadah itu tekanannya pada melaksanakan fardunya itu ya. Jadi kalau kalian itu melaksanakan apa yang difardukan Allah, yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah ya, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah
Ya. Jadi ini sebenarnya penekanan sebenarnya, karena sebenarnya sekali lagi tadi sudah saya sampaikan yang namanya agama itu isinya dua, ya, perintah dan larangan, yang difardukan dan yang diharamkan. Tetapi Abdullah bin Mas'ud menekankan pelaksanaan yang fardu, pelaksanaan yang wajib, yang kemudian menjadi menonjol untuk menjadikan seorang itu dianggap sebagai ahli ibadah, itu orang yang paling banyak ibadahnya itu. Ya. Dan model-model penekanan seperti itu menjadi lazim memang dalam bahasa Arab, ya. Nabi sendiri pun juga pernah memberikan penekanan tertentu, ya. Misalnya kayak seperti dawuh Nabi yang menyatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, ya. Ya. Tapi kan tidak mungkin kita memahami lalu haji itu hanya arafah tok, itu kan tidak mungkin kan. Ya, lalu berhaji kok kemudian lalu di sana di hotel terus, ya. Terus kemudian lalu hanya waktunya arafah lalu ke arafah tok itu, ya. Ya, wukuf di arafah itu. Ditakoni kanca-kancane, "Loh, kenapa kamu kok hanya ke arafah saja, tidak tidak tawaf, tidak sa'i, tidak yang lain-lain, ya?" Lalu alasannya, kan Nabi ngendika al-hajju arafah, haji itu arafah. Kan tidak seperti itu kan, ya. Haji itu bagaimanapun juga ya meliputi yang lain-lain itu, yang kemudian disebut dengan rukun haji, bahkan kemudian sunnah-sunnah haji, bahkan ada wajib haji segala, ya. Ya. Kalau dalam haji itu antara yang fardu dan yang wajib itu dibeda, yang rukun dan wajib itu dibedakan, ya. Tapi kalau dalam ibadah-ibadah yang lain seringkali sama, ya. Ya. Jadi itu penekanan sebenarnya, ya. Jadi kalau Nabi mengatakan al-hajju arafah itu sesungguhnya ya haji tidak hanya arafah, tapi ya intinya adalah arafah. Artinya apa? Kalau yang lain-lain itu misalnya kalau seandainya berhalangan itu bisa kena dam, diganti dengan dam itu. Tapi kalau yang namanya arafah tidak bisa itu. Makanya orang dalam kondisi apapun harus didatangkan ke arafah itu. Meskipun sakit kayak apa harus didatangkan ke arafah itu. Ya. Nah itu. Jadi penekanan. Lah kalau Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud ini kemudian menyatakan addi maftaradallahu alaika, ya, tunaikan yang fardu atasmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Itu sekali lagi ya penekanan. Ya tentu saja ya orang yang beribadah kepada Allah itu ya tidak hanya kemudian lalu menjalankan yang fardu saja, juga harus meninggalkan yang haram, ya. Ya, kalau kemudian lalu sholatnya bagus, ya, puasanya bagus, ya, lalu kemudian zakatnya bagus, ya, tapi yang haram diterjang semua, ya tidak ahli ibadah namanya. Ya, jadi puasanya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi kok kemudian lalu berjudi, berzina, mencuri, ya tidak bisa disebut sebagai ahli ibadah. Jadi itu sebenarnya penekanan saja. Ya, memang ya dalam kaitannya dengan kriteria orang yang paling ahli ibadah ini sebenarnya juga ada versi yang lain, ya. Malah versi yang lain itu hadis Nabi itu penekanannya malah sebaliknya, ya. Kalau dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah itu Nabi malah mengatakan ittaqil maharima takun a'badan nas, ya, jauhilah yang haram-haram. Kalau kamu bisa menjauhi yang haram, itu akan menjadi orang ahli ibadah kamu, orang yang paling banyak ibadahnya kamu. Ya. Jadi ada dua versi, ya. Penekanan ada dua versi. Ada yang penekanannya pada menjalankan fardunya, tapi
Di sisi lain ada yang menekankan pada aspek meninggalkan yang haram. Ya. Apakah ini harus dipertentangkan? Oh tidak harus ya, tidak perlu dipertentangkan. Loh ini gimana ini kok? Ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang paling beribadah itu yang menjalankan fardu, sementara di hadis kok yang paling beribadah kok yang meninggal dia haram. Ya tidak harus dipertentangkan. Ya kita gabungkan saja. Berarti kalau begitu orang itu yang paling ahli ibadah berarti yang apa? Yang menjalankan yang fardu sekaligus juga meninggalkan yang haram. Ya udah gitu aja ya. Nah kalau bisa begitu, wah Masya Allah, betul-betul orang itu dianggap sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang paling banyak beribadahnya ya. Nah mudah-mudahan kita semua ya ini bisa termasuk yang disabdakan oleh Nabi maupun yang oleh Ibnu Mas'ud yang sedang kita kaji ini ya, yang itu nampaknya berlawanan tapi sesungguhnya bisa digabungkan ya. Berarti untuk bisa disebut sebagai orang yang ahli ibadah itu apa tadi syaratnya? Menjalankan yang fardu sekaligus menjauhi yang haram ya. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.